Pemahaman budidaya sangat penting buat kita yang sedang tanam kelapa kopior. Di seri video budidaya kelapa kali ini, kita akan belajar tanaman kelapa dari A sampai Z langsung dari ahlinya, Profesor Sisunandar. Kuliah pertama ini, kita akan belajar pengetahuan dasar perbedaan kelapa gejah dan kelapa dalam. Perbedaan ini tentu akan membedakan pola budidaya kelapa dalam dan kelapa gejah di lahan. Nah, kelapa itu ada dua. Saya cepeti aja. Penjenengan pasti sudah dengar, kelapa itu ada yang dalam, ada yang gejah. Dalam itu sebenarnya kalau dari bahasa Inggris tall itu tinggi. Kemudian gejah itu dari bahasa Inggris dwarf. Sebenarnya dwarf itu kerdil. Yang cebol itu, nah itu bahasa Inggrisnya dwarf. Stunting itu pendek, dia itu dwarf. Nah, jadi ada yang dalam, ada yang gejah. Bedanya yang gede ini buahnya kelapa dalam, yang kecil itu buahnya kelapa gejah. Ini kan dipecah. Kalau yang ini ya ukurannya, kalau di situ ada yang beratnya sampai 1 butir 2 kilo, yang dalam. Yang gejah paling 800 gram, jadi setengah kilo, sekitar setengah kilo, 700-800. Cuma kalau kelapa dalam ini buahnya banyak, sedikit. Kalau kelapa gejah buahnya banyak. Nah, ada faktor yang lebih penting lagi dari ini. Ini sebenarnya nggak begitu penting, tapi yang umum dipahami. Kalau kelapa dalam, bagian bawah itu ada istilahnya bol, ada pentol kecil. Kalau yang gejah biasanya kecil pentolnya. Cuma pentol yang gede atau kecil itu istilah bahasa Indonesia bol. Ada bolnya gede kecil itu sangat tergantung kondisi tanah. Kalau tanahnya subur pasti batangnya gede, tapi tidak akan segede kelapa dalam. Ada beda yang lebih penting yang penjenengan saya kira jarang yang melihat sampai detail. Ini bunga yang sedang pecah. Okay. Bunga pecah itu kalau nanti penjenengan buka, ada yang pentol-pentol bulat begini. Nah itu namanya bunga betina. Jadi wadone itu Pak, yang kemudian kalau gede sedikit jadinya buluk. Nah itu wadon, bunga betina. Bunga jantan itu yang ini, manggarnya. Manggar itu bunga jantan. Kelapa gejah, bunga betinanya ini pecah sekitar 8 sampai 10 hari. Jadi ketika bunga betina ini pecah, bunga betina, manggar ini pecah, itu bunga betina belum siap. Tunggu antara 8 sampai 10 hari, bunga betinanya baru siap dikawin. Kapan? Ini loh. Nah, kalau nanti ujungnya sudah buka meletek, terus ada airnya keluar. Airnya kalau penjenengan tutul di manis, karena itu jane ya kalau dideres namanya legen ya mesti manis toh. Nah, kalau itu sudah pecah seperti ini, namanya bunga betina ini siap dikawin. Kapan pecahnya? Kalau kelapa dalam, kelapa gejah itu antara 8 sampai 10 hari. Kalau kelapa dalam itu antara 12 sampai 14 hari. Dari manggar pecah. Nah, bunga jantan begitu manggarnya pecah
dia langsung siap kawin. Tapi sedikit-sedikit, mulainya dari ujung lepas, nanti dari ujung sini lepas, dari ujung sini habis gitu. Berapa lama? Nah, itulah yang membedakan. Nanti kalau penjenengan pulang, dilihat pohonnya. Kalau bunga betinanya ini pecah begini, bunga jantannya masih ada, seperti ini bunga jantannya masih ada, itu kelapa genjah. Artinya apa? Bunga jantannya akan nyerbuk sendiri. Maka genjah itu biasanya dikenal sebagai kelapa yang nyerbuk sendiri. Akibatnya apa kalau nyerbuk sendiri? Variasinya nggak banyak. Jadi kalau penjenengan punya pohon genjah, ya kalau buahnya hijau biasanya nanti banyak, hampir semuanya hijau. Tapi kalau kelapa dalam, karena 14-an hari, ketika bunga betinanya itu pecah, bunga jantannya habis. Jadi tidak bisa dikawin sendiri. Yang kawin terus siapa? Tonggone. Jadi kalau kelapa dalam itu kelapa yang suka selingkuh. Makanya kalau penjenengan mengelola kelapa dalam harus hati-hati, karena kelapa nih seneng selingkuh gitu. Nanti yang produsen benih kelapa dalam bojong bulat itu harus hati-hati. Kelapa nih selingkuh kayak karo sopo. Nah, kalau tetangganya bojong bulat, ini juga bojong bulat, selingkuh karo tanggane tetap aja bojong bulat. Tapi kalau selingkuhnya bukan dengan bojong bulat, mungkin jadi bojong lonjong. Nggak bulat lagi. Nah, ini bedanya kelapa dalam dan genjah. Kenapa ini kemudian jadi penting untuk dipahami oleh produsen benih kelapa? Karena tadi benih yang bermutu oke itu benih yang jelas bapak ibunya. Makanya biasanya kalau kelapa dalam terisolasi lokasinya. Syarat kalau bisa ada kebun itu yang kemudian dari pohon-pohon yang lain berbeda, sehingga yang dihasilkan itu pasti varietasnya. Itu teorinya. Secara teori memang begitu gitu. Tapi kalau ada keterbatasan, ya nyatanya ada keterbatasan gitu. Mau gimana lagi? Sangat jelas ya pemaparan Bapak Profesor Kelapa 1 ini. Jangan lewatkan kuliah keduanya tentang budidaya tanaman kelapa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya.